Selamat pagi teman-teman mahasiswa, saya ucapkan salam sejahtera, Sukyoto, Namo Buddhaya. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dan mengurai tentang karma dan kelahiran kembali. Dan mari kita simak bersama-sama. Karma dan kelahiran kembali merupakan dua aspek kehidupan yang telah dibuktikan sendiri oleh Sang Buddha melalui persepsi indera luar biasa atau ekstrasensorik. Bagi seseorang yang telah mengembangkan kemampuan, dikatakan bahwa dengan penglihatan yang waskita dan luar biasa, maka seseorang mampu melihat makhluk-makhluk yang mati dan lahir, yang berderajat rendah dan tinggi, cantik dan jelek, baik dan jahat sesuai dengan karmanya masing-masing. Teman-teman mahasiswa, sebelum kita melakukan pembahasan terhadap konsep karma dalam Buddhism, maka sebaiknya kita mengulas sedikit tentang konsep karma pada masa Prabuddha, yang diantaranya adalah yang pertama adalah konsep dalam Upanishad, yang kedua adalah konsep kaum Ajiwika, dan yang ketiga adalah konsep kaum Jaina yang pada masa munculnya Buddha ketika aliran ini berkembang pada masa itu. Menurut teori karma atau tanggung jawab moral dalam Upanishad, bahwa diri atau Atman merupakan pelaku dan sekaligus pengenyam dari semua akibat. Karma menjadi suatu kegiatan dan pengalaman dari diri abadi seseorang, dan hasilnya adalah penitik beratan sebab akibat sendiri untuk penderitaan dan kebahagiaan. Semua faktor lain dari diri hampir seluruhnya disingkirkan, termasuk faktor-faktor psikologis tidak dianggap penting dalam konsep Upanishad. Yang kedua adalah konsep kaum Ajiwika yang menitik beratkan pada aliran materialisme atau materialistik. Teori ini menolak tentang diri abadi dan sebagai akibatnya membuang konsep karma atau tidak mengakui konsep karma. Menolak segala bentuk tanggung jawab moral dan menyokong pandangan bahwa atau mendukung pandangan bahwa penderitaan dan kebahagiaan yang dialami oleh seseorang seluruhnya disebabkan oleh hukum alam yang mereka sebut sebagai sifat bawaan atau swabawa dari fenomena fisika. Jadi segala sesuatu ditentukan oleh seolah-olah selain diri manusia itu. Dan yang ketiga adalah konsep dari kaum Jaina, bahwa karma merupakan suatu hukum yang tidak dapat ditawar lagi. Karma adalah tanggung jawab seseorang. Sekali suatu karma atau perbuatan dilakukan, ia akan menjadi suatu yang di luar kendali seseorang. Dengan kata lain, ia menjadi kekuatan dari luar yang tak dapat dirubah oleh manusia. Dengan kata lain, kaum Jaina menganggap karma atau memahami karma ini sebagai suatu deterministik. Tiga konsep Prabuddha tersebut menurut Sang Buddha merupakan analisis yang tidak memuaskan, karena ketiga teori tersebut menitik beratkan atas pengabaian aspek-aspek yang ada dalam diri manusia. Menurut Sang Buddha, karma bukan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan kehidupan manusia, tetapi terdapat aspek-aspek atau faktor-faktor lain yang juga ikut mengkondisikan atau berkontribusi atas apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, Sang Buddha memberikan penjelasan kausal terhadap karma yang dikenal sebagai kamma niyama. Namun, sebelum menjelaskan bagaimana karma menentukan kehidupan seseorang, harus diperiksa terlebih dahulu sebab akibat dari karma itu sendiri, dan menentukan bahwa perilaku atau karma seseorang ditentukan oleh satu di antara faktor di bawah ini, yaitu
Yang pertama, perilaku dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, dan yang kedua adalah adanya motivasi yang sadar atau disadari, dan yang ketiga adalah motif yang tidak disadari. Yang pertama, kita akan membahas tentang rangsangan dari luar. Ketika persoalan sebab akibat dari perilaku dipertanyakan, Sang Buddha menyatakan bahwa kontak atau pasa merupakan penyebab dari perilaku atau karma. Dengan mengambil kontak dalam bentuk yang lebih fisikal, maka pernyataan tersebut dapat dimengerti sebagai keterangan untuk perilaku dalam kerangka model semacam stimulus respon, di mana gerakan refleks atau perilaku mengikuti rangsangan indera. Dalam Majjhima Nikaya 1.324 menyatakan bahwa atau memberikan sebuah analogi, bayi yang sedang terlentang akan segera menarik anggota badannya bila menyentuh bara api. Dari analogi atau contoh tersebut bahwa perilaku semacam itu tentu saja tidak disertai oleh suatu motivasi atau kehendak, atau dalam bahasa palingnya adalah asancetanika acetanika, namun disebabkan oleh adanya rangsangan secara fisik. Yang kedua adalah motif yang disadari. Yang dimaksud dengan motif yang disadari adalah adanya motif yang melatar belakangi suatu perilaku, yaitu keserakahan atau loba, adanya kebencian atau ketidaksukaan atau dosa, dan yang ketiga adalah pandangan sesat atau kebodohan atau moha. Ketiga hal tersebut yang mendasari atau menjadi motif suatu perilaku yang jahat atau tidak baik. Sedangkan ketidakserakahan atau aloba, tidak benci atau adosa, dan tidak bodoh atau amoha adalah tiga hal yang melatar belakangi suatu perilaku yang baik. Dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Sang Buddha menitik beratkan aspek psikologi dari perilaku dan mensyaratkan aspek kehendak atau cetana yang mendahului karma atau perilaku. Dan yang ketiga adalah motif yang tidak disadari. Motif yang tidak disadari antara adalah keinginan untuk hidup langgeng atau jivitukama, dan keinginan untuk menghindari kematian atau amaritukama. Kemudian keinginan untuk menikmati kesenangan atau sukha kama. Dan yang keempat adalah keinginan menghindari kesakitan atau kesedihan, sukha patikula. Motif-motif ini meskipun tidak disadari dihasilkan oleh pandangan keliru atau ditthi terhadap keberadaan atau eksistensi manusia. Oleh karena itu, satu individu seharusnya bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya. Selanjutnya, karena perilaku manusia didasari oleh sebab akibat atau vipaka dan phala, dan inilah yang membangun konsep karma dalam Buddhism. Apa yang hendak ditegaskan oleh Sang Buddha adalah kenyataan bahwa bergantung kepada keadaan karma dan sekelilingnya atau faktor-faktor atau kondisi-kondisi sekitar yang melatar belakangi, sewaktu suatu perbuatan dilakukan, maka kemudian dapat diharapkan akan timbul akibat yang berkesesuaian, yaitu baik atau buruk. Sang Buddha mengatakan bahwa bila seseorang berpendapat bahwa sebagaimana yang diperbuat oleh orang ini, begitu pula akibat yang akan dialaminya, maka dari kalimat itu dikatakan bahwa kehidupan suci akan menjadi tidak berarti karena tidak akan ada kesempatan untuk menghancurkan penderitaan keseluruhannya. Tetapi bila seseorang menerima teori bahwa sebagaimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibatnya akan terjadi secara tertentu, maka kehidupan beragama akan menjadi berarti dan akan terbuka kesempatan untuk menghancurkan penderitaan secara menyeluruh. Nah, perbedaannya bagaimana teman-teman? Kita simak
berikut ini. Dalam kasus pertama, ada deterministik sempurna antara karma dan akibatnya. Sedangkan dalam kasus kedua, pengakuan terhadap lingkungan di mana tindakan itu dilakukan mempengaruhi akibat yang terjadi. Dan Buddhism menitik beratkan pada pandangan yang kedua, bahwa ada faktor-faktor atau kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi akibat yang dihasilkan. Sebagai contoh adalah ketika kita berdana, sama-sama berdana, yang satu berdana kepada seorang pengemis atau seorang pengangguran, dan yang satu berdana kepada seseorang yang memiliki kebajikan yang lebih tinggi, atau memiliki kemurnian pikiran, atau misalnya seorang Arya Bugala. Maka hasil yang lebih besar akan diperoleh ketika kita berdana kepada orang yang memiliki kebajikan yang lebih tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep Buddhism tentang sebab akibat bersifat lebih kondisional dan tidak bersifat deterministik sempurna. Seperti yang kita bahas di atas ya, teman-teman mahasiswa. Dan kemudian dalam Maha Manggala Sutta ada 3 faktor yang dapat dipandang sebagai berkah bagi kehidupan seseorang. Yang pertama adalah berkah yang diperoleh dalam kehidupan lalu. Yang kedua adalah hidup di lingkungan yang baik. Dan yang ketiga adalah tekad yang baik atau tindakan yang baik. Bahwa suatu perilaku beserta akibatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, sehingga konsep karma tidak dipahami secara kaku. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya akan kita bahas mengenai bagaimana kelahiran kembali dijelaskan dalam Buddhism. Bahwa dalam Buddhism manusia dianalisis dalam kerangka 5 agregat atau pancakanda, yaitu bentuk materi atau rupa, perasaan atau wedana, pencerapan atau sanya, bentuk-bentuk mental atau sankara, dan kesadaran atau winyana. Atau dalam kata lain disebut juga dengan istilah nama, rupa atau batin dan jasmani. Bahwa dalam menjelaskan sebab akibat terbentuknya seorang manusia disebutkan bahwa ada 3 faktor yang diperlukan untuk kelahiran suatu makhluk, yaitu yang pertama adalah sanggama, dan yang kedua adalah masa subur ibu, dan yang ketiga adalah hadirnya gandaba. 2 faktor yang pertama menghasilkan gaba yang terbentuk dalam rahim ibu, yang juga disebut juga dengan nama, rupa atau pribadi batin jasmani. Dan ia akan menjadi lengkap jika dipengaruhi oleh kesadaran yang berkelanjutan atau winyana, yang dalam konteks ini disebut dengan gandaba. Dalam Mahanidana Sutta diuraikan bahwa jika kesadaran atau winyana tidak memasuki rahim, maka nama rupa tidak akan terbentuk, dan bila ia meninggalkan rahim setelah beberapa waktu, nama dan rupa ini tidak akan tumbuh menjadi matang. Dan selanjutnya, hubungan antara kesadaran yang berkelanjutan dan pribadi batin jasmani atau nama rupa ini diuraikan dalam 12 mata rantai sebab akibat yang diuraikan dalam Paticcasamuppada. Pada bab terdahulu sudah kita bahas ya teman-teman, silahkan disimak lagi. Sehingga dalam hal ini, kesadaran merupakan hal yang bekerja sebagai penghubung antara 2 kehidupan. Seseorang yang telah mengembangkan persepsi ekstrasensorik sehingga dapat melihat hubungan kesadaran seseorang yang tak dapat terputus, yang terbentuk antara dunia yang sekarang, berikutnya, dan sebelumnya. Melalui meditasi samatha bhawana sehingga mencapai abinya. Teman-teman mahasiswa, demikian telah kita bahas mengenai karma dan kelahiran kembali. Saya ucapkan selamat belajar dan Sukyoto Namo Buddhaya.